Apa? Dilarang foto bareng dengan Ronaldo? Gebrakan awal Amorim di MU. Madrid ramaikan perburuan Joshua Kimmich. Fans timnas Indonesia memang perhatian. Sabar ya, yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini gengs. Check it out! Brahim Diaz gacor di timnas Maroko. Maroko tampil dominan dan tak terbendung kala menghadapi Lesotho dalam laga kualifikasi Piala Afrika 2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Honor, Maroko menghajar tamunya 7-0 tanpa balas. Brahim Diaz mencetak hat-trick spektakuler yang seluruhnya dibuat di babak pertama. San Marino cetak sejarah perdana menang tandang. Tim ranking terbawah FIFA San Marino mencetak sejarah di kandang Liechtenstein. La Serenissima untuk pertama kalinya dalam sejarah memenangkan laga tandang. Mereka meraih kemenangan tandang untuk pertama kalinya sejak debut di pentas internasional pada 1987. Keberhasilan San Marino diapresiasi Presiden Federasi Sepak Bola San Marino, Marco Tura. Dia bangga dengan apa yang sudah diraih timnya. Foto bareng Ronaldo bikin kapten Polandia dikecam. Polandia digelas Portugal dalam laga UEFA Nation League. Kaptennya Piotr Zielinski dikecam usai berfoto dengan Cristiano Ronaldo. Ex-kapten Polandia Jacek Pak menilai tak seharusnya hal itu dilakukan. Piotr Zielinski kemudian membalasnya. Ia mengatakan hal semacam itu sudah biasa dan tidak ada yang salah. Ruben Amorim gelar latihan perdana di MU. Ruben Amorim resmi bekerja di Manchester United. Pria Portugal itu sudah memimpin sesi latihan Red Devils. Akhir pekan nanti, Ruben Amorim siap menjalani debut pertamanya di laga resmi. Manchester United akan melawan Ipswich Town di Stadion Portman Road pada Minggu 24 November 2024 dalam lanjutan Liga Inggris. Gebrakan awal Amorim di MU. Ada yang menarik dalam sesi latihan pertama Ruben Amorim bersama Manchester United. Amorim memasukkan pemain muda Codwill Kukonki yang baru berusia 16 tahun. Kukonki berposisi sebagai bek tengah dengan kaki kiri. Kehadirannya dalam latihan tim utama menjadi sinyal bahwa Amorim memberikan perhatian khusus kepada potensi pemain muda yang menjanjikan. Kabar baik dari Chelsea, 3 pemain pilar siap comeback. Saat Chelsea kembali ke lapangan latihan pada hari Senin, Maresca tidak diragukan lagi senang dengan bergabungnya Palmer dan Colwill yang ikut serta dalam latihan. Dan ada tambahan semangat lagi dengan Jadon Sancho yang juga terlihat dalam latihan setelah tidak bermain dalam 6 pertandingan terakhir Chelsea di semua kompetisi. Manchester City selangkah lagi rekrut bintang Atlanta. Manchester City dikabarkan bersaing ketat dengan Juventus dan PSG untuk mendatangkan bintang Atlanta Ederson guna mencari pelapis bagi Rodri yang cedera. Menurut Mundo Deportivo, City tertarik pada pemain berusia 25 tahun itu yang bisa menghabiskan biaya 60 juta euro untuk merekrutnya. Laporan itu menambahkan bahwa mereka selangkah lagi mendapatkan gelandang bertahan itu. Madrid ramaikan perburuan Joshua Kimmich. Menurut laporan Sky Sport Germany, Real Madrid telah bergabung dengan Barcelona dalam perlombaan untuk merekrut Joshua Kimmich dari Bayern Munich di tengah kebuntuan kontraknya dengan klub. Pembaruan kontrak Kimmich sejatinya menjadi prioritas bagi Bayern, sebagaimana kontrak gelandang Jerman itu akan habis pada akhir musim ini. Tetapi kesepakatan tampaknya masih jauh dari harapan.
Cara keren klub La Liga menggalang dana untuk bencana banjir di Valencia. Levante Yudi menggalang dana untuk membantu para korban banjir di Valencia. Semua orang bisa berpartisipasi dalam pelelangan dan mendapatkan salah satu kaos unik yang dikenakan oleh pemain Levante di pertandingan Levante versus LC. Kaos itu dibuat dengan tangan agar terlihat seperti diwarnai lumpur seperti pakaian sukarelawan. Semua uang akan disumbangkan sepenuhnya untuk pembangunan kembali daerah yang terkena dampak. Fans timnas Indonesia memang perhatian, sabar ya. Sinteyong tetap tenang menghadapi tekanan dari fans. Bahkan dia justru berterima kasih untuk segala dukungan dan kritikan yang diterima. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap fans bisa lebih sabar dan terus memberikan dukungan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saya minta fans sepak bola Indonesia untuk mendukung secara bertahap, sabar dan terus beri semangat. Walaupun saya bukan orang Indonesia, sebagai pelatih saya akan berusaha semaksimal mungkin, ungkap Sinteyong. Oliver Kahn desak Manuel Neuer mulai buat rencana pensiun. Kiper legendaris Bayern Munich Oliver Kahn menuntut Manuel Neuer untuk mulai membuat rencana gantung sarung tangan alias pensiun agar di Bavarian bisa segera mempersiapkan penggantinya secara matang. Saat ini Manuel Neuer yang sudah berusia 38 tahun. Neuer gagal menunjukkan penampilan yang konsisten di sepanjang musim 2024-2025. Oliver Kahn yang menilai bahwa penampilan inkonsisten Manuel Neuer disebabkan oleh usianya yang sudah mulai menua. Arsenal bakal naikkan kapasitas Emirates Stadium. The Gunners pindah ke Emirates pada tahun 2006 dengan kapasitas 60.000 penonton. Emirates merupakan stadion klub terbesar kedua di belakang Old Trafford, milik Manchester United. Arsenal sedang menjajaki rencana untuk memperluas Emirates menjadi stadion berkapasitas 80.000 tempat duduk, sehingga The Gunners memiliki arena terbesar di Inggris. Hal itu akan secara signifikan meningkatkan pendapatan klub, meskipun biaya pembangunannya akan tinggi. Gunakan formasi 3-4-3, Ruben Amorim mulai era baru Manchester United. Ruben Amorim resmi memimpin sesi latihan pertamanya sebagai manajer Manchester United di Carrington, mengawali era baru bagi klub raksasa Inggris tersebut. Dalam sesi latihan tersebut, Amorim tampak fokus pada pendekatan taktikal menggunakan formasi 3-4-3. Sistem yang sukses ia terapkan dalam 231 pertandingan bersama Sporting. Formasi yang digunakan Amorim ini menandai niatnya untuk membawa gaya bermain yang segar bagi Manchester United. Alan Shearer puji kualitas Anthony Robinson. Legenda Newcastle United Alan Shearer memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki bek kiri Fulham Anthony Robinson yang kabarnya menjadi incaran Liverpool. Setelah bergabung dengan Fulham, ia berkembang pesat dan kini menjadi salah satu bek kiri terbaik di Premier League. Bek kiri ini tampil luar biasa, memberikan 3 assist dan berkembang dalam duel 1 versus 1 dengan beberapa pemain sayap terbaik Premier League, ujar Shearer. Demi pemain PSG, Juventus siap jual gelandangnya. Juventus dilaporkan tertarik mengamankan Milan Skriniar dari PSG. Namun, sebelum mengamankan bek asal Slovakia, mereka ingin melepas Nicolo Fagioli ke tim lain guna menstabilkan keuangan tim. Juve sudah mematok valuasi di angka 25 juta euro bagi tim yang meminati jasa sang pemain. Belum ada progres terkait tim yang meminati jasanya, namun ada potensi penawaran yang dibuka tim peminat dalam beberapa bulan ke depan. Vassetti sarankan Simone Inzaghi adopsi kebijakan rotasi. Inter Milan mengawali musim ini dengan cara yang kurang meyakinkan. Namun secara perlahan mereka bangkit dan mulai mengejar Napoli di puncak klasemen Serie A dengan hanya terpaut 1 poin saja.
Dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Gianfelice Fassetti menyarankan agar Inzaghi menerapkan kebijakan rotasi yang tepat agar tim Nerazzurri bisa bermain di semua kompetisi. David De Gea segera dapat kenaikan gaji dari Fiorentina. Dilansir dari Il Corriere dello Sport, Fiorentina dilaporkan akan mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontrak David De Gea hingga 2026, memungkinkan mantan kiper Manchester United itu untuk menggandakan gajinya. Performa luar biasa De Gea di Serie A menjadikannya salah satu kiper terbaik di liga saat ini dengan kontribusi krusialnya bagi tim yang bermarkas di Stadio Artemio Franchi tersebut. Unai Emery jadi kandidat penerus Diego Simeone di Atletico Madrid. Mencari pengganti untuk Diego Simeone tentu tidak sederhana. Ia bukan hanya pelatih tetapi juga wajah dan jiwa Atletico Madrid. Unai Emery dikabarkan masuk ke dalam daftar kandidat untuk menjadi penerus Simeone yang sudah 1 dekade lebih melatih Atletico Madrid. Pelatih Aston Villa tersebut dinilai sebagai kandidat ideal berkat performa solidnya di Premier League. Meskipun kemungkinan membujuknya meninggalkan Villa Park bukanlah tugas yang mudah. Dokter menjelaskan lutut Ansu Fati sudah sembuh. Ansu Fati akhirnya kembali beraksi di akhir musim, tetapi baru-baru ini mengalami cedera lain yang membuatnya absen hingga akhir tahun. Namun meskipun terus-menerus mengalami cedera, dokter bedah Fati, Dr. Ramon Sugat, telah memberikan pandangan positif tentang kebugaran pemain tersebut di masa mendatang. Sugat telah menjelaskan perjalanan cedera pemain muda tersebut, menekankan potensinya untuk pulih sepenuhnya. Agen Neymar tepis rumor pulang ke Santos. Vini Zahavi membantah rumor baru-baru ini yang menyatakan bahwa kliennya yakni Neymar telah setuju untuk meninggalkan Al Hilal dan kembali ke klub masa kecilnya Santos. Zahavi dengan cepat membantah klaim palsu tersebut. Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung bagi Neymar untuk meninggalkan Al Hilal. Dia masih terikat kontrak dan sangat bahagia di sana. Saya tidak tahu dari mana rumor yang beredar belakangan ini berasal, kata Zahavi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!